dosa besar berikutnya yaitu al-iqrar binasabin kizban atau juhduhu kadzalik, yaitu salah satu yang paling besar dosanya mengakui, menghubungkan nasab dengan seseorang atau mengingkari nasab. Jadi ini ada dua perkara yang bertolak belakang, namun kedua-duanya termasuk golongan dosa besar. Yaitu mengaku-ngaku bernasab kepada seseorang padahal bukan ayahnya, bukan kakeknya, tapi dia mengaku-ngaku bahwa dia punya hubungan nasab, atau mengatakan bahwa ayah fulan adalah ayahnya atau kakeknya. Nah, kebalikannya juga begitu, yaitu mengingkari nasab, tidak mau mengakui bahwa fulan adalah ayahnya atau fulan adalah kakeknya. Nah, itu tidak mau diakuinya, dia menghilangkannya, dia mencoba menghapus jejak nasabnya. Ini kedua perkara ini termasuk perkara yang paling terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hadis yang menyatakan tentang buruknya perbuatan ini. Di antaranya hadis riwayat Ahmad dan Tabrani dari Umar bin Shu'aib an abihi an jaddih qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, kafara man tabarra'a min nasabin wa in daqqa atau idda'a nasaban la ya'rif. Telah kafir, kata Rasulullah, telah kafir orang-orang yang tidak mengakui nasab dari dirinya, wa in daqqa, walaupun dilakukan dengan cara samar-samar, atau idda'a nasaban la ya'rif. Begitu juga kata Rasulullah, telah kafir orang-orang yang mengaku-ngaku bernasab kepada seseorang padahal la ya'rif, padahal dia tidak kenal dan tidak tahu sebenarnya. Ini hadis pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalimat kafir bagi mereka yang tidak mau mengakui nasab atau mengaku-ngaku nasab terhadap seseorang. Jemaah maka Allah, para ulama ahlul hadis mengatakan maksud kafir di sini adalah kafir amali, amalannya kafir, dosanya seperti dosa orang kafir, tapi bukan kafir dalam arti kata murtad, bukan kafir yang menyebabkan dia keluar dari Islam, tapi saking besarnya dosa ini sampai disebut kafir karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan hamba secara berketurunan, bergenerasi, itu melalui sperma, melalui air mani dan itu tidak mungkin terjadi kesilapan. Darah seseorang pasti akan turun kepada anaknya, lalu kemudian berlanjut kepada cucunya, dan itu adalah darah, maka timbullah kemiripan-kemiripan. Ada orang yang mirip ayahnya, ada yang mirip kakeknya. Itu semua terjadi karena hubungan yang begitu kuat dari proses penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ada orang yang mencoba mengingkari proses penciptaan itu. Itu yang menyebabkan Allah murka sekali. Maka ini dikuatkan dalam hadis yang lain, kata Rasulullah,
hadis dari Abu Bakar Siddiq dan Ali radhiyallahu anhu, man idda'a nasaban la ya'rif kafara Allah, wa man intafa min nasabin wa indaqqa kafara billah. Juga kata Rasulullah, barang siapa yang mengaku-ngaku nasab seseorang padahal dia tidak tahu garis yang sebenarnya, kafara billah, dia telah kafir kepada Allah. Dan barang siapa yang menolak atau tidak mau mengakui nasab dari seseorang atau mencoba mengaburkan, menghilangkan nasab, wa indaqqa, walaupun samar-samar, kafara billah, dia pun telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahasa-bahasa ini adalah bahasa la'nan, bahasa bahayanya perbuatan seperti ini. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kejadian hari ini yang paling banyak terjadi perkara seperti ini. Ada kalanya pada model yang pertama mengaku-ngaku nasab atau merasa bernasab kepada seseorang padahal bukan, dan dia tidak mengetahui yang sebenarnya. Ini dosa besar, dosa besar, sampai mengaku-ngaku turunan Nabi. Sampai ke situ dijelaskan dalam syarah hadis ini, mengaku-ngaku menjadi turunan Nabi padahal dia tidak tahu yang sebenarnya. Dia tidak tahu apakah dia benar turunan Nabi atau tidak. Yang penting asal sudah diketahui oleh banyak orang, lalu ada satu kebanggaan bahawa dia dirasakan seakan-akan turunan Nabi, tapi dia tidak bisa membuktikan jalur yang benar. Ini salah satu kebohongan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memastikan orang-orang yang berbohong di atas nama beliau tempatnya di dalam neraka. Kata Rasulullah, man kazzaba alayya muta'ammidan, orang-orang yang berbohong dengan memakai namaku, apa saja, membohongi hadis, padahal hadis itu palsu, tapi dengan beraninya kita menuliskan bahwa hadis itu riwayat Bukhari, riwayat Muslim, lalu kita sebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal tidak ada. Maka itu satu kebohongan yang paling dahsyat. Kata Rasulullah, al-kizbu alayya laysa ka kizibikum ala ahadikum, berbohong dengan memakai namaku itu bukan seperti berbohong sesama kalian. Apa maksudnya? Rasulullah menyebutkan, man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong dengan memakai namaku dengan sengaja, maka siap-siap duduk di dalam api neraka. Jadi dahsyatnya berbohong memakai nama Rasulullah. Dan hari ini banyak sekali hadis-hadis yang palsu tapi dikaitkan dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sering mengatakan salah satu contoh yang paling nyata, ketika mulai Ramadan kita akan mendapatkan di sebahagian menasah-menasah ada tempelan di dinding-dinding yang menyatakan tentang fadilah salat tarawih lengkap 30 malam. Malam pertama yang salat tarawih seperti keluar dari rahim ibu, malam kedua, malam ketiga, yang paling dahsyat malam ke-17, semua pahala Nabi dan Rasul dikumpulkan bagi mereka yang salat tarawih. Maka ada orang yang datang hanya di malam pertama, setelah itu sudah keluar seperti dari rahim ibu, dia tidak datang lagi, dia sudah merasa jadi bayi. Ada yang datang hanya di malam ke-17, dan itu sebahagian munasah membacanya. Mereka membacanya setelah mengumumkan siapa imam, siapa khatib, lalu dibacakan malam ini malam ke-sekian, pahalanya sekian-sekian. Yang saya herankan secara pribadi, tidakkah sedikit mau berfikir secara logika saja, berfikir secara logika saja? Kenapa tidak mau sebentar berfikir apakah benar hanya dengan solat tarawih kemudian kita mendapatkan pahala menggunung?
Padahal kadang-kadang sebahagiannya tidak pun datang dengan ikhlas. Lalu kemudian yang perlu diteliti lebih jauh, benarkah itu hadis? Coba cek. Ya. Semua kopian-kopian itu tertulis di bawahnya al-hadis. Hanya tertulis al-hadis. Tidak satu pun kita temukan hadis riwayat siapa. Jangankan Bukhari Muslim, yang level tidak masuk kutubut tis'ah saja tidak disebutkan. Apakah riwayat Al-Hakim, Ibnu Hibban, Khuzaimah, tidak disebutkan. Dan di atas sekali tertulis an Ali bin Abi Talib, dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, fadilatu salatit tarawih, fadilah salat tarawih. Subhanallah, ini bukan hadis dhaif, ini hadis palsu. Dari gaya bahasanya saja ketahuan palsunya. Kenapa? Bagaimana Rasulullah mau mengatakan bahawa itu fadilah salat tarawih, sedangkan di masa Rasulullah tidak pernah tersebut nama tarawih. Tidak pernah tersebut nama tarawih. Rasulullah hanya keluar 3 malam, tidak pun menyebutkan bahawa itu salat tarawih. Lalu beliau berhenti di malam keempat karena khawatir diwajibkan pada umatnya, khawatir umatnya tidak sanggup melaksanakan kewajiban itu. Dan tidak ada penyebutan tarawih. Semua menyebutkan qiyamul lail, menghidupkan malam Ramadan, menghidupkan malam Ramadan. Maka tidak ada hadis-hadis tentang tarawih. Yang ada menghidupkan malam-malam Ramadan, man qama ramadhana. Begitu-begitu, man qama, dia menghidupkan, begitu. Kapan dimulai nama tarawih? Di masa sahabat setelah melewati fase Abu Bakar. Jadi karena salat itu kemudian dilakukan berjamaah, ya, dengan tuntunan dari Umar bin Khattab, pertama sekali dilakukan berjamaah. Lalu kemudian ada fase istirahat. Dari semenjak adanya fase istirahat, maka disitulah mulai dinamakan rahah, mulai dinamakan tarawih, iaitu ada jeda untuk istirahat. Maka berkembanglah nama salat tarawih. Sama seperti solat tahiyatul masjid, itu tidak ada nama. Coba cek hadis, ada tidak tertulis yang masuk ke masjid salatlah 2 rakaat tahiyatul? Enggak ada. Para ulama menamakannya tahiyatul masjid karena tujuannya untuk itu. Seperti solat isyraq. Adakah nama solat isyraq? Tidak. Itu sebutannya para ulama. Jadi tarawih juga begitu. Kenapa tiba-tiba dalam fotokopian fadilah tarawih itu tertulis Rasulullah berkata fadilah salat tarawih? Di situ saja kebohongannya sudah nampak. Belum lagi tidak ada perawinya yang diriwayatkan satu pun sampai hari ini, Pak. Namun kebiasaan kita ada nan hadis kajian, nah hadis, nah walaupun palsu hamba je. Yang penting hadis. Yang penting hadis. Begitu gaya hidup kita. Maka terdidiklah orang-orang dengan tuntunan hadis-hadis yang palsu. Dan bagi sebagian orang itu tidak mengapa. Bagi sebagian orang biasa. Padahal bagi Rasulullah itu sebuah kebohongan. Berani menisbahkan diri kepada Rasulullah. Jadi ini contoh. Termasuklah yang lebih besar. Berbohong saja memakai nama Nabi, itu sudah siap-siap dalam neraka. Apalagi sampai mengaku-ngaku tapi dia sendiri tidak tahu. Dan yang lebih memalukan lagi, orang yang mengaku-ngaku menjadi salah satu dari turunan Nabi, akhlaknya tidak sesuai dengan pengakuan itu lebih memalukan lagi. Dan ini salah satu dosa terbesar, yaitu mengaku-ngaku menjadi nasab dari seseorang. Nah, biasanya kita sudah mulai mengaku-ngaku saudara kepada seseorang apabila orang itu sudah mulai terkenal. Sebelum beliau menjadi bupati, itu tidak ada yang mau mengaku dirinya bahwa dia saudara dengan fulan. Begitu sudah jadi bupati, sudah jadi rektor, sudah jadi sekcam, paling kurang kaji ke sekcam. Itu sudah mulai itu di situ itu ada saudara kami. Kami satu turunan dengannya, satu kakek. Begitu terus mulai diakui. Sebelum itu, masya Allah, tidak dikenal sama sekali.
Nah, jemaah mereka Allah, berhati-hatilah membuat garis-garis turunan yang bukan kebenaran dari kita, mengaku-ngaku nasab seseorang. Dan ini berefek, termasuklah memalsukan identitas anak angkat. Memalsukan identitas anak angkat. Jadi anak diangkat ke rumahnya, dijadikan anak dengan berbagai alasan. Lalu mulai anak itu disembunyikan identitasnya. Sampai hari ini anak itu tidak tahu ayahnya siapa, dia tidak tahu ibunya siapa. Di semua akte kelahiran dirubah di atas nama orang yang mengangkatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, terlaknatlah man ghayyara isma abih. Terlaknat orang-orang yang berani mengubah nama ayah seseorang. Terlaknat. Jadi yang punya anak angkat ini, kalau seandainya dulu belum tahu, begitu sudah tahu, itu harus segera melakukan klarifikasi. Dudukkan dia, kasih tahu, nak, engkau bukan anak kami, tapi kami sudah menganggapmu sebagai anak. Engkau anak ayahmu dan ibumu. Ya iyalah, pasti begitu ceritanya. Ayahmu di fulan, tinggal di jalan fulan. Ya. Kalau supaya dia tidak membenci ayah dan ibunya, jangan katakan bahwa dia telah dicampakkan di dalam tong sampah oleh ayah ibunya. Itu bisa disembunyikan biar tidak membenci kepada ayah ibunya. Tapi menutupi identitas seseorang lalu mau mengakui bahwa dia adalah anak kita, haram selama-lama. Haram selama-lama, terlaknat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah dengan sebuah proses yang menakjubkan ketika Zaid bin Harisah tinggal bersama Rasulullah, lalu lama-kelamaan dipanggil Zaid bin Muhammad. Orang menisbahkan namanya kepada nama Rasulullah, Zaid bin Muhammad, dipanggil Zaid bin Muhammad di mana-mana. Jadi dianggap anak Rasulullah, padahal itu anak angkat. Orang tahu itu anak angkat. Dan itu diputuskan oleh Allah. Ya. Jadi sampai Rasulullah menikahkan Zaid dengan Zainab binti Jahsh. Lalu kemudian Allah yang memutuskan perkara itu dengan cara Rasulullah disuruh oleh Allah ceraikan Zaid dan Zainab. Seakan-akan buruk sekali menceraikan anak sendiri. Tapi begitulah Allah menyuruhnya. Suruhlah Zaid dan Zainab bercerai. Memang sebelum bercerai itu sudah ribut. Dalam tafsir sudah ribut. Zainab tidak bisa menerima Zaid karena Zainab ini cantik dan berasal dari turunan bangsawan orang-orang Quraisy. Dia tidak bisa menerima Zaid. Itu pun dia terima karena Rasulullah yang meminta Zaid untuk menjadi, karena taatnya pada Rasulullah, tapi hatinya tidak bisa menerima Zaid. Maka disebutkan dalam banyak tafsiran sampai belum terjadi hubungan apapun selalu ditolak oleh Zainab. Tidak terjadi hubungan suami isteri dan tidak, selalu ribut, dalam keadaan ribut. Begitu kalau tidak sekufu. Kita kalau menikah dalam keadaan tidak sekufu begitu. Maka kita yang mencari isteri PNS siap-siap untuk menjadi Zaid. Gedanyo hana buat kadang-kadang. Tapi kita carinya perempuan yang kaya. Nanti jadilah Zaid setelah itu. Nasi tidak mau dimasak, rice cooker tidak mau ditekan on off-nya. Apalagi sampai harus mencuci sepatu suami. Oh tidak, karena yang cari kerja adalah isteri. Disitulah keadaan kita berbalik dari harapan. Lalu Rasulullah menyuruh Zaid bercerai dengan Zainab dengan alasan ribut tadi, dan itu juga perintah Allah. Nah setelah itu yang lebih dahsyat lagi yang Rasulullah harus lakukan, dan itu betul-betul beliau hampir tidak sanggup melakukannya, yaitu ketika Allah menyuruhnya untuk menikah dengan mantan istri anak angkatnya sendiri. Bagaimana perasaan Rasulullah setelah disuruh menceraikan anak angkat dari istrinya, lalu dia yang nikahi? Kan buruk sekali iman pada waktu itu. Tapi ternyata Allah ingin membuka sebuah tabir kepada semua orang pada waktu itu, bahwa ternyata menikahi istri anak angkat sah, karena itu bukan menantu, itu orang lain. Terbongkarlah itu menjadi sebuah syariat bahwa istri anak angkat bukan mantu.
dan anak angkat bukan anak, buktinya boleh menikah dengan mantan isterinya. Kalau dengan menantu yang kandung kan tidak bisa. Menantu itu kan termasuk mahram muabbad, mahram selama-lama. Kapanpun, dimanapun tetap itu menantu kita, walaupun sudah berpisah dengan anak kita. Menantu pun dengan mertua itu mahram muabbad, selama-lama, bukan muakkad. Ya, walaupun dia sudah punya mertua sampai 5, 6, ada yang sudah 7 mertua, Pak. Ketemu dengan mertua pertama dari isteri pertama yang dia ceraikan, masihkah itu mertuanya? Masih. Bolehkah salaman? Boleh. Bolehkah duduk berduaan? Boleh. Selama mertuanya bukan bandot, tidak mengapa. Ya. Silakan saja. Itu mahram selama-lama. Bolehkah safar berdua dengan mertua? Boleh. Itu selama-lama mahram. Begitulah Allah menyuruh Zaid untuk menikahi Zainab agar jangan mengira nasab itu boleh dibuat-buat, boleh dirancang-rancang. Maka haram hukumnya hari ini yang punya anak angkat lalu menyembunyikan. Terlaknat mereka. Itu harus merubah semua identitas, harus diberitahu yang sebenarnya. Oh, masalah dia tidak tahu lagi siapa orang tuanya. Nah, ini kondisi kadang-kadang dilempar di depan rumah kita, Pak. Nggak tahu anak siapa. Kan banyak sekarang di akhir zaman begitu. Sudah berzina, kemudian anak dicampak ke depan pintu rumah orang kaya. Kita ambil. Nah, di saat seperti itu kita tidak tahu pun ayahnya siapa, ibunya siapa, tidak tahu siapa. Kondisi ini ketika buat akte kelahiran atas nama kita, apa dulu yang kita jadikan tujuan? Kalau tujuannya supaya dia bisa melanjutkan hidup dengan ADM itu, maka dibolehkan. Artinya tidak mungkin dia tidak ada akte kelahiran. Nanti ketika masuk sekolah diminta, ketika ini diminta, ketika urusan itu diminta, buat KTP macam-macam. Itu ADM dunia, tujuannya ke situ, maka dibolehkan. Dibolehkan untuk membuat, untuk melancarkan hidup di atas dunia. Karena sekarang urusan dunia, permintaan dunia itu lebih dahsyat daripada permintaan Allah. Allah kan nggak perlu surat menyurat, tapi dunia perlu surat menyurat. Bagi Allah tidak penting. Di dunia apapun mereka bisa lakukan untuk membuat hidup ini bisa teratur, bisa lebih sulit. Nah, jemaah mereka Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini dosa sampai Rasulullah menyebutkan kalimat kafir yang mengaku-ngaku nasab atau merasa diri nasab seseorang. Kebalikannya menolak nasab, tidak mau mengakui. Itu juga termasuk dosa terbesar. Biasanya orang tidak mau mengakui nasab atau ayahnya tidak diakuinya, itu bisa jadi karena ayah pun tidak bertanggung jawab. Nah, kebencian muncul. Namun walaupun begitu, benci yang sangat kepada orang tua, diabaikan dari kecil, tidak mau diakui oleh orang tua ini, lalu membuat anak ini besar bukan dalam bimbingan dan kasih sayang orang tuanya, sehingga dia muncul kebencian yang luar biasa. Tetap yang nasab dia tidak boleh buang. Masalah benci urusan berbeda. Yang nasab dia tidak boleh buang. Dia tetap harus mengakui dia anak fulan, walaupun ayahnya kafir, walaupun ayahnya ahli maksiat. Dia tidak boleh mengatakan itu bukan ayah saya, nggak ada urusan saya dengannya. Itu tidak boleh. Langsung terlaknatlah anak ini. Akui saja. Dulu para sahabat tidak malu mengakui bahwa ayahnya adalah para pelaku maksiat. Ikrimah anak Abu Jahal sampai sekarang masih dipanggil Ikrimah bin Abi Jahal. Dalam hadis-hadis an Ikrimah bin Abi Jahal, dan dia tidak malu untuk mengatakan dia anak Abu Jahal, dan dia tahu Abu Jahal itu manusia terjahil di masanya, tapi dia tidak mapak karena dia tahu tidak boleh mengubah. Biarkan orang tahu saya anak Abu Jahal. Ikrimah taubat setelah Fatahu Makkah. Abu Jahal mati dalam kekafiran. Nah, jadi jemaah mereka Allah, jangan coba-coba untuk membuang nama ayah kita dari nasab kita. Dan sebagai penutup kasus fenomena akhir zaman, apa hukumnya seseorang sudah mulai menisbahkan namanya ke nama suaminya? Nah, isteri dia tidak lagi pakai nama ayah.
pakai nama suami. Biasanya ini model-model orang-orang yang punya jabatan, kelompok-kelompok yang dewi-dewi, kan apa? Dia ada kelompok PKK, ada dewi-dewi, ada poco-poco, model-model lagi ni. Model-model udung lagi ni, pakai rok yang musuh-musuh. Ya. Nanti setiap hari Jumaat goyang poco-poco, sebelum solat Jumaat buat maksiat dulu. Model-model begitu. Ini biasanya asal sudah dapat jabatan suami, begitu dilantik, mulai isteri dipakaikan nama suami. Apa hukumnya? Para ulama menjawab, kalau itu diniatkan mengubah nasab, haram. Jadi isteri mulai dipakaikan dalam semua kertas, dalam semua urusan, di belakang namanya, nama ayahnya dihilangkan, bukan lagi binti ayah, tapi sudah binti suami. Jadi sudah mulai mengubah nasab, itu haram. Namun para ulama menjawab, kalau hanya sekedar untuk dikenal identitasnya, tidak mengapa. Contoh dipanggil nama suami, dipanggil Ibu Rahman, misal dipanggil, maksudnya ibunya atau istrinya Pak Rahman, atau dipanggil Ani Yudhoyono, misal dipanggil, kan begitu. Itu kalau panggilan itu tidak direncanakan mengubah nasab, hanya untuk mengetahui Ani yang mana, karena ada Ani macam-macam, Pak. Ada Ani ibu pengajian, ada Ani Romai Rama, ada Ani Yudhoyono, ada Ani macam-macam, sehingga yang mahu tahu Ani yang mana. Jadi itu dibolehkan, tidak mengapa, dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan, selama hanya untuk memanggil identitasnya saja. Kita kan sering mengatakan ibu fulan, ibu Aisyah mana? Aisyah Husin, katanya, maksudnya suaminya Husin. Itu tidak mengapa, hanya sekedar untuk identitas. Tapi selain daripada itu, mulai masuk ke dalam mengubah nasab, hukumnya haram dan dia berubah menjadi kafir dalam amalannya. Ini yang paling penting kita jaga, jangan suka-suka mengubah-ubah nasab dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.